Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Sari dengan NPM 19.03.10.10.10.094, mahasiswi semester 7 Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengampu Bu Dr. Sriwalni Rahayu, SH MHum. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait monopoli. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas terkait monopoli. Jadi monopoli ini perlu kita ketahui bahwasannya monopoli adalah sebuah keadaan yang dimana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau oleh pasar dan tidak memiliki pesaing lainnya. Jadi biasanya produk atau sebuah jasa dari perusahaan monopoli ini adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh banyaknya masyarakat. Jadi di sini pasar monopoli ini adalah sebuah pasar yang dimana sebuah perusahaan atau penjual tunggal itu menguasainya. Jadi penjual yang menguasai pasar tersebut disebut sebagai monopolis. Jadi di sini dengan kekuasaannya itu mereka dapat menentukan harga barang, baik itu menaikkan harganya maupun menurunkan harganya gitu. Jadi ia bisa memperhitungkan jumlah barang yang ada. Jadi di sini ketika jumlah barang yang sedikit, maka kemungkinan besar si pelaku usaha ini akan menaikkan harga barang tersebut, dan begitu juga sebaliknya apabila barang itu lebih banyak stoknya, maka kemungkinan besar harganya itu akan rendah. Jadi di sini perlu kita ketahui juga, akan tetapi semua itu memiliki batasan yang memang dalam menetapkan harganya itu karena bisa membuat dalam menetapkan harganya itu dia juga harus memikirkan lagi, karena apabila nih kenaikan harga barang itu lebih tinggi, maka ia akan membuat orang lain ragu untuk membelinya dan mencari pasar yang lain gitu. Baiklah, jadi untuk selanjutnya itu di sini ada ciri-ciri pasar monopoli. Jadi ciri-ciri pasar monopoli ini terbagi juga beberapa. Yang pertama itu industri satu perusahaan, dan yang kedua itu tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Kemudian yang ketiga, sulit bagi perusahaan lain untuk menjadi pesaing. Yang keempat, dapat memengaruhi penentuan harga. Kemudian yang kelima, promosi dalam bentuk iklan kurang dibutuhkan. Jadi di sini kurang dibutuhkan terkait promosi dalam bentuk iklan. Kemudian ada beberapa jenis pasar monopoli yang mana dapat kita temui di Indonesia, yaitu yang pertama ada jenis monopoli alamiah. Ini lahir tumbuh secara natural karena didukung oleh iklim lingkungan tertentu. Jadi misalnya itu karena kecukupan pasarnya terlalu kecil sehingga hanya mengakomodasi satu penjual. Yang kedua itu ada monopoli legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada monopoli lokal regional, yang mana ia merupakan jenis perusahaan monopoli yang hanya memasarkan produk atau sebuah layanannya secara terbatas. Jadi ia hanya mencakup area-area tertentu saja, dia tidak mencakup semua area. Nah, kemudian di sini bukan hanya membahas hal itu, namun di sini juga membahas tentang apa sih aspek positif monopoli dan aspek negatif dari monopoli ini. Jadi terlebih dahulu saya akan membahas terkait aspek positif monopoli. Aspek positif monopoli ini yang pertama, ia memaksimalkan efisiensi pengelolaan SDE atau biasa kita kenal dengan sumber daya ekonomi. Jadi jika usaha sumber daya alam, minyak bumi dan gas dikuasai oleh
satu pelaku usaha tunggal yang mana ia besar akan menghindari kos yang tidak penting. Kemudian yang kedua, monopoli menjadi sarana dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan industri. Jadi yang ketiga itu ada monopoli menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Kemudian yang keempat ada sisi pelaku usaha atau si produsen menghindarkan biaya iklan. Jadi di sini ia menghindarkan biaya iklan. Kemudian di sini saya juga membahas terkait apa sih aspek negatif bagi monopoli ini. Jadi aspek negatif bagi monopoli ini diantaranya yang pertama itu ada konsumen tidak bebas memilih produk sesuai kehendaknya dia sendiri. Kemudian yang kedua, konsumen menjadi pihak yang sangat lemah berhadapan dengan produsen atau si pelaku usaha tadi itu. Yang ketiga ada menghambatnya inovasi teknologi dan proses produksi suatu barang tuh. Nah, selanjutnya terkait jenis-jenis monopoli. Jadi, jenis-jenis monopoli ini yang pertama, monopoli dibedakan menjadi monopoli publik. Jadi, monopoli publik ini adalah monopoli yang mana dilakukan oleh negara, negara bagian, Pemda, Pemkot, dan monopoli swasta. Dan di sini ada juga bukan hanya monopoli publik, namun ada juga monopoli privat. Jadi monopoli privat ini adalah monopoli yang mana dilakukan oleh pihak non publik tadi. Jadi perusahaan swasta, koperasi, perorangan contohnya. Yang kedua ada sisi keadaan yang mana menyebabkan terjadinya monopoli ini. Jadi di sini merupakan natural monopoli, faktor-faktor ekonomi yang eksklusif. Jadi di sini suatu daerah dapat memiliki natural monopoli apabila atau jika ia memiliki bahan tambang yang mana bahan tambang itu unik atau khas dan sosial monopolinya tercipta dari tindakan manusia atau kelompok sosialnya. Jadi itu monopoli terhadap HKI. Kemudian di sini ada monopoli legal. Jadi monopoli legal ini adalah sebuah monopoli yang mana tidak dilarang oleh aturan hukum atau dalam suatu negara monopoli ilegal gitu. Jadi monopoli legal ini tidak dilarang oleh aturan hukum. Dalam suatu negara itu ada monopoli ilegal yang mana cara yang dilakukannya itu berlawanan dengan hukum yang dilakukan dengan cara tidak wajar, atau yaitu monopoli legal ini dengan monopoli ilegal ini adalah hal yang bertentangan, kebalikannya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas juga sedikit terkait kelebihan dan kekurangan pasar monopoli ini. Jadi perlu kita ketahui sama-sama kelebihan dan kekurangan pasar monopoli ini adalah situasi pasar yang mana di dalamnya terdapat satu atau sedikit penjual. Jadi di sini karena kondisi ini, kelebihan pasar monopoli yang menonjol adalah tidak timbul persaingan antar penjual. Jadi di sini karena tidak timbul persaingan antar penjual, jadi sedangkan kerugiannya itu adalah memicu munculnya pasar gelap. Karena tidak ada pesaing, jadi dia akan melakukan pasar gelap seperti itu, karena masyarakat membutuhkan apa yang diperjualkan, dan ya karena memikirkan dia cuma sendiri di situ, jadi dia semena-mena untuk melakukan monopoli tersebut. Baiklah, selanjutnya itu hal yang sangat penting untuk sama-sama kita ketahui, yaitu kenapa sih dilarang monopoli tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya kenapa monopoli tersebut dilarang, karena bisa dipahami mengapa persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli ini dilarang. Itu karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Jadi dapat menimbulkan distorsi pasar ini. Pasar menjadi tidak seimbang, dan pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar.
namun melainkan ditentukan oleh sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar, seperti yang saya jelaskan tadi saat pertama tadi saya jelaskan. Jadi itu dikarenakan dia cuma sendiri, jadi dia melakukan monopoli, maka dia akan memegang kekuasaan pasar tersebut, menguasai kekuatan pasar tersebut. Jadi ya masyarakat pun dijual tinggi tetap membelinya, dijual murah lebih menguntungkan kepada masyarakat, karena masyarakat membutuhkan produk-produk hal-hal yang emang ingin dibeli di situ. Namun apabila ini terlalu ditinggikan harganya, mungkin masyarakat akan mencari toko-toko baru atau pelaku usaha yang lainnya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.